sekalian bersama-sama bertepuk tangan untuk Mas Diki dan para beliau-beliaunya. Pak Muzamil, kita doakan dulu Mas Diki dan semua teman-teman kita, anak-anak saya dari Rembang. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang mereka lakukan pada malam hari ini sebagai ongkos untuk mendapatkan berkah yang lebih berlimpah-limpah bagi mereka. Amin. Juga yang mendengarkannya dengan ikhlas, dengan mencari ilmu dari Allah. Teman-teman sekalian, sesungguhnya program malam ini mengawali setting up Ma'iyah 2017. Tetapi karena limpahan rahmat Allah, kita salah perhitungan waktu. Jadi apa yang kita rencanakan untuk wirid bersama itu, kalau Anda sudah menerima, Anda simpan dulu daripada kita tergesa-gesa dan kita tidak mengambil ilmu bersama-sama dari Petrus Bundar tadi. Mending kita tunda bulan depan, tidak ada masalah, karena Allah memang menyorongnya seperti itu. Ada banyak sekali ilmu-ilmu ma'iyah yang akan kita ungkap tahun 2017. Saya tidak akan mengumumkan sekarang, tapi prinsip dasarnya adalah Anda harus mendayagunakan apa yang Anda peroleh dari ma'iyah ini semaksimal mungkin, minimum untuk diri dan keluarga Anda masing-masing. Ojono sing ora manfaat. Hal-hal yang menyangkut keluar itu sudah kita lakukan tapi ternyata amanat maknya berbeda dengan amanat dari kelompok-kelompok yang lain. Memang kita ini kalau di wilayah tadi Anda adalah Wisanggeni dan Antosiono yang membuka tabir Butorokolo yang mentalbiskan dirinya atau menyamarkan dirinya menjadi Petrus yang ternyata akhirnya menambah rusaknya negara ini. Nanti kita cari bersama-sama. Nah, Anda sudah terima lembaran itu? Saya membuat lembaran ini untuk memusatkan satu hal, bahwa sebelumnya kan Anda sudah terima bulatan di dalam segitiga, bukan segitiga dalam bulatan. Itu artinya dalam hidup ini ada sesuatu yang Anda bisa atasi dengan ilmu Anda. Ada sesuatu yang lain di atasnya yang mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Anda mulai keluar dari bulatan. Sebab untuk minta bantuan terhadap ketidakbisaan itu kita lari ke Allah Rasulullah. Terus ada sesuatu yang pasti tidak bisa kita apa-apakan. Kita tidak mampu merubahnya, situasinya dan keadaannya begitu rupa kompetitif sehingga tidak ada ilmu dan kemampuan atau energi atau kohesi apapun di antara kita umat manusia atau umat yang disebut umat Islam. Itu satu-satunya cara adalah memohon kepada jalan kita segitiga itu, termasuk keadaan-keadaan di negeri ini. Tetapi puncaknya adalah bahwa di puncak kesulitan untuk mengatasi keadaan itu sebenarnya jalan keluarnya juga sebenarnya simpel saja, asalkan Allah memperkenankan rukun iman Anda yang keenam, yaitu qadha dan qadar. Jadi ada masalah yang sudahlah, jalan keluarnya tinggal qadha dan qadar. Anda sudah lumayan, pertama iman kepada rukun iman ya, siji Allah sudah lumayan, Anda harus lumayan lah. Aku barangnya suruh lumayan gitu. Kemudian iman kepada para malaikat. Anda sudah pernah mau bicara mengenai aktivasi malaikat, aktivasi energi getaran di dalam diri Anda untuk bisa kompatibel dengan modulasi para malaikat. Alam semesta itu ada di dalam diri ini. Sementara diri ini juga ada di dalam semesta. Itulah getarannya. Kemudian yang ketiga, iman kepada Al-Quran. Dan selama ini Gusti Allah ora dirungokke, Kanjeng Nabi ra diwedeni, malaikat yo dianggep ra ono, akhirat yo dianggep ora ono. Jadi
tidak mungkin saya mampu merubah mereka, apalagi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa merubah siapapun yang engkau cintai, akulah yang merubah siapapun yang aku kehendaki. Jadi akhirnya yang saya tawarkan bukan saya maknyahan di sana untuk orang-orang KPR, yang saya tawarkan adalah wartawan-wartawan muda yang punya kegelisahan itu. Jadilah seperti orang-orang maknya yang lahir baru dengan kesadaran baru, menjadi subjek baru dari masa depan Indonesia. Ambil sikap, kasih keputusan, bikin statement, bikin tindakan-tindakan baru. Kalau Anda lakukan itu sebagai wartawan muda yang merombak sikap-sikap wartawan selama ini, dan Anda menjadi subjek Indonesia, kan selama ini kan mengelok-gelok tok. Kalau Anda mau jadi subjek, tak ewangi, tak dukung, tak suruh, tak pergi gitu. Jadi ini masih dalam proses. Jadi andaikan saya kesana sama dia Kanjeng itu untuk mengantarkan wartawan muda Wisanggeni Antasena tadi, karena Wisanggeni Antasena itu ya kue itu sing buka tabir bahwa ternyata begitu itu winangin betul kan gitu tadi. Nah, kalau itu saya angkatkan, tapi ini masih dalam proses. Nah, undangan yang ketiga ini sesudah pidato ramalan akhirat itu, yang notabene mereka belum pernah melihatnya, gitu. Itu ada semacam kecemasan. Ketoke orang apa-apa ini iso dadi susun seumur juga. Maka mereka mengundang Kiai Kanjeng dan saya untuk maknyahan di halaman kantor PDIP Pusat. Anak menurut gue ya, gue kata geleng ya. Saya bilang, kalau saya datang ke sana dengan Kiai Kanjeng, yang akan terjadi adalah minus dan minus. Sampai yang rugi saya rugi, Indonesia rugi. Akan kontraproduktif. Orang akan memfitnah langsung. Baru diumumkan orang sudah langsung memfitnah, dan pasti tidak akan mau menerima secara objektif apapun saja maunya saya. Meskipun saya tidak berdosa untuk datang ke situ, tetapi itu sebuah bahasa politik bahwa di tengah dikotomi pertentangan antara 212 melawan PDIP, Polri dan pemerintah Jokowi dan seterusnya, itu saya belain PDIP yang begitu. Dan pasti begitu suara belum dijelaskan, maka efek yang pertama jamaah maya akan pecah. Mereka akan bertengkar dan berdebat habis-habisan, dan kemudian mereka akan menjadi tidak percaya diri dan tidak punya kekompakan di medsos. Mereka tidak punya eksistensi yang solid seperti kemarin-kemarin, karena bingung untuk membangun belum mungkin dulu. Maka saya bilang, itu akan merugikan Anda, merugikan saya, merugikan Indonesia. Tapi kalau Anda memang ingin dandani Indonesia, manut hati ini. Nah, kalau dandani Indonesia tenang, kalau Anda memang tulus, tak kei jalan, bertahap dan bertingkat. Ada beberapa klausul yang bisa saya usulkan kepada Anda semua. Poin pertama untuk Bu Mega, saya cuma ingin mengatakan satu hal tadi. Bu Mega, Indonesia ini, bangsa Indonesia ini yatim piatu tiada tara. Rambi bapak sing disegani, rambi mbok sing dicintai. Ini panjang, tapi pokoknya kira-kira intinya seperti itu. Nah, mbok Bu Mega itu tidak usah berpolitik. Bu Mega itu dari ibu lah, sedikit-sedikit. Yang paling ora dari bidan gitu. Jadi rasa ngomong ideologi wong jenengan ya ora ngerti ideologi. Rasa ngomong ideologi tertutup wong jenengan tertutup, kalau terbuka ya ora ngerti. Rasa ngomong bahasa politik, hindarkan kata politik praktis. Sudahlah Bu, ngomongnya itu kasih sayang, cinta kepada rakyat, pengayoman, gitu, asah, asih, asuh, kan gitu-gitu lah Bu. Rasa saudara-saudara ideologi
Terus masa kok. Kok dari ibu itu tangis ke kuburannya. Karena ibu saya itu sangat mengharapkan Megawati dulu, karena beliau perempuan, itu kan ibu saya perempuan, dia juga aktivis dan dia ingin ada pemimpin nasional perempuan, maka dia mencoba mengabdi kepada Megawati. Tapi setelah sekian tahun terus dia bilang sama saya, kalau ada Megawati itu oke, ada ngomong. Kenapa aku ikut membutuhkan Quran dikatakan. Terus Nabi Musa dia Nabi Musa kemudian Nabi Adam. Jadi Nabi Adam orang Islam tuh, orang hadis itu kan, singgi. Jadi Nabi Rasul 24 ki orang Islam kabeh. Nek arep kasar kafir kabeh. Ora salat 5 waktu atau poso Ramadan, ngono Pak. Orang dididik nganggo Quran hadis ngono maksudmu. Ini mindset yang saya tidak bilang salah. Ini kok ditangkap undang anakmu. Apa Islam itu dimulai saka Kanjeng Nabi Muhammad dengan Iqra dan Al-Quran dan hadis Al-Quran. Apa kuwi Islam dimulai? Kuwi Islam. Sekarang kalau saya ngomong Islam itu ada 3, misalnya 1 qaul atau kalam, nomor 2 ilmu, ya. Nomor 3 wujudun. Iki ora ono nase. Omongan iki ora ono hadise. Nek golek ono sing bertentangan karo omonganku, ngono lho ceritane. Jadi 1 kalam, 2 ilmu, 3 wujud. Orang ono sing dadi ngono, Imam Syafi'i ya ora tau mikir ngono, Imam Samudra ya ora. Ya. Nek kowe menemukan masnya bahwa ini tadi salah, baru saya batal. Ini nek kowe rasa nemokke mosok kowe batal ya. Ya sekarang saya tanya, yang jiwa rasa wujud dan ilmu, kalam saja. Kata pertama, kalam itu kata, qaul itu perkataan gitu ya, ucapan. Kata pertama Islam itu apa? Begitu ono kata kui, Islam dimulai. Piye? Kebanyakan orang kan jawab Iqra. Iqra. Ya kan? Oh, jadi Kanjeng Nabi iki sadurunge ning Gua Hira entuk Iqra kae kafir. Jadi kata pertama Islam itu apa? Tadi saya sudah jelaskan di dalam. Jadi orang-orang Kanjeng Nabi Muhammad mungkin Adam harus mulai. Berarti kalau Adam itu apa? Wa'allama Adam al-asma. Ya. Kullaha ma'aradu malal malaikah. Ini ya Mas ya. Oke. Oh, jadi sadurunge Adam udah orang Islam. Nek orang Islam itu. Nek karepmu piye Islam piye apa? Islam itu satu sistem yang membuat pelaku atau yang terlibat di situ itu selamat di hadapan Allah, itulah Islam. Jadi misalnya ini loh, kopi ditandur di daerah panas, maka dia tidak Islam, karena dia tidak selamat. Dia harus di pegunungan yang dingin, gitu lah. Itulah peristiwa Islam. Istilah Islam adalah apa saja makhluk Allah yang diselamatkan atau yang menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Ya tanduran, ya batu, ya gunung, ya efek yang menyelamatkan di hadapan Allah ya. Jadi gunung meledos, ya kue omahmu kue mati tidak berarti tidak selamat. Itu selamat di hadapan Allah. Jadi Islam adalah segala sesuatu yang menyelamatkan makhluk Allah di hadapan Allah. Itulah Islam. Jadi nek kowe ndelok lamuk itu Islam. Apa sebabnya? Karena dia menjalankan penyelamatan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi seluruh metabolisme alam ini Islam. Islam adalah sebuah sistem di mana sesuatu diselamatkan. Jelas ya Mas? Nah jika nek ngono kaul Islam pertama itu yaitu ketika Allah mengucapkan kun fa adalah cinta yang Mentul tangan saya.
kita akan masuk ke situ. Kita akan serius dengan misalnya antara tafsir dengan tadabbur. Kita akan serius mengenai Islam dan salam. Kita akan serius tahun 2017 itu. Akan kita pelajari. Alhamdulillah. Kenapa nama kok masdar? Kenapa nama kok tidak isim? Gitu? Kenapa kok tidak isim? Kok masdar? Kenapa nama agama kita kok masdar? Kok tidak isim? Karena dia bekerja, dia kegiatan, dia tindakan, bukan benda yang gitu. Dan seterusnya, nanti kita pelajari. Pokoknya kita catat ya. Tolong bulan-bulan berikutnya itu akan masuk ke situ satu pelan-pelan ya. Kemudian aku nyumbang soal setupai itu kan posisinya ijtihad. Ijtihad itu ego dia kalau kabeh itu dono teknis itu Mas. Itu kan masalah teknis. Jadi misalnya kowe diomong kudu pono awetmu. Itu ora rumangsa. Kan ada aplikasinya. Jadi berarti kok aplikasinya wong. Bisa ditutupi maka sampailah orang punya kain. Mbuh tenun mbuh. Tapi jika ngitung waktu ono sing ngitung 5 dino, ono sing ngitung dino, ono sing ngitung 25 dino, semua hitungan. Kok sing nek paing kok semene itu kan cara orang mencari benar atau tidak kan tidak ada masalah. Nggak yakin terus. Tapi penting yakin terus. Iya, saya ngerti. Kok iso ngarani ku iso ngomong gitu kan. Kita itu tahunya sudah jadi. Nek kowe maca detal jemur. Nek kowe maca primbon-primbon, itu tahunya sudah jadi seperti itu. Dan masyarakat Jawa tidak punya tradisi literasi. Surat itu kok iso main ayat sehingga kita tidak bisa melacak Pada masih tangan lagi pertama gaya ukuran meter itu sopo. Pojar kowe. Ayo meter, sentimeter, desimeter, sak kilo, sak ton, ya toh. Apa Instagram, Instaton, Instakilo, ya toh. Kan ya ora ngerti kok kowe. Sing ngarani kowe rambutmu ireng iki biyen sapa pertama sing ngomong kok ireng. Kok ngono ki ora abang kok ireng. Upama diwalik saiki disepakati ya entuk toh. Angger kowe ngomong ireng kuwi karepe sing abang gawe kan. Itu kan soal teknis administratif budaya manusia, tidak ada masalah. Itu. Ini dari kok cukup apa orang cukup. Jadi menurut saya tidak ada masalah kecuali ngukur Gusti Allah terus terkeleset kepada sesuatu yang tidak syar'i atau tidak hakiki atau tidak nasi. Ya. Dibandingkan dengan informasi Allah tentang Allah, karena Anda kan tidak akan bisa merumuskan Allah kecuali Allah sendiri ngasih tahu Anda. Itulah gunanya Al-Quran. Jadi dari Rasulullah dan Al-Quran itu sebenarnya Allah ini anak ngomong ya iya dibantah ya iso lah dibantah iso ya iso ini loh Gusti Allah lagi dan ini misalnya ikhrok apa misalnya iya baca mau coba nah terus Rasulullah kan mengatakan anak bikor itu berusaha di maos Masuk. Iki Rijal. masa Muhammad Rasul mau terjadi kapan ini? Ki mau. dia tak kan ganti Gusti Allah Lah ini maksud tanggal 17. Pantesan atau jago update. Nek kalau tenang aku ya Oh ya. Ini paling seijaban ya gitu ya. Menurut aku nek kuwi elek, buang ning nek kira-kira kuwi apik ganti tekan ngono men. Ikro atau maksudnya ikro Muhammad. Karena Rasulullah tidak diperintah untuk ikro.
Ngapa betul Rasulullah diperintah itu? Kalau mesti kemudian sampai dia lulus jadi al-amin toh. Dia itu manusia sempurna sehingga sebelum kenabiannya sudah al-amin, sudah manusia top, terus dia tahu. Jadi ikra. Masa indulkan di Nabi, yang Nabi mesti ikra banget, kebijian, kecil. Dan dibedah dodone kan, ikra top. Ikra itu tinggal kowe, tinggal aku, wajibkan Muhammad. Jangan Quran ikra tak aku, di Gusti Allah aku kaku. Quran ikra, ikra wes. Cuma ini kok harus kutak cukup. Ambil kowe iso maca Muhammad, niru Muhammad, meneladani Muhammad beres uripmu. Bener ya Om? Itu ikra Muhammad aslinya. Menurut aku. Kalau itu isinya salah, isinya bertentangan dengan maksudnya Al-Quran secara keseluruhan, tentangan. Nah bener lah. Kan gue itu meneladani Rasulullah. Caranya meneladani Rasulullah adalah membaca beliau. Tuh. Dari masamu kan di Nabi butuh ikra. Di Nabi lah butuh ikra. Jadi ikra itu yang dititik. Kalau dia bocah-bocah kaimat, kon ikra. Bener aja. Jadi setelah ikra Muhammad sudah cukup. Nah aslinya gini menurut saya lagi ya. Ini menurut saya wis pakai Nabi bola-balik itu rasinan. Isi desa loh. Isi kampungan, wah, latar-latar kendalian. Terus ini lah. Terus ini mak. Pakai resep ya. Terus nangil-nangil maca ra iso resep kabeh. Akhire Gusti Allah. Terus ini lah. Sing penting jagat. Sholat. Poso. Zakat, haji wis ngono wae. Terus anggere kuwi wis lumayan wis. Wong kok dikon mikir ya ora gelem. Ya toh? Kon nganggo akal ya ora gelem nganti Gusti Allah nesu. Afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun, alakum tatafakkarun ping pira kene Quran. Berkali-kali gitu kan. Itu saking geramnya Allah jam bocah kabeh. Wis seperti saiki rukun Islam ini. Kan ini kan jadi dari Islam diturunkan ke Rasulullah itu sudah administratif, efisien, perampingan. Terus ngene wae pakai resep wae. Makanya akhirnya Islam resikonya menjadi seperti sekarang.